Di part kali ini kita akan membahas seputar tips and tricks menulis esai dan KTI. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita perkenalan dulu nih ya. Perkenalkan, namaku Nurleni Zakia. Di sini aku ditemani oleh narasumber kita nih teman-teman yang bernama Kak Livia. Mungkin dari Sobat Inovers belum ada yang tahu nih Kak Livia ini siapa di inovasi dan sebagai apa. Mungkin dari Kak Livia bisa langsung kenalin diri nih Kak, silakan. Perkenalkan, aku Livia Anggraini. Aku di inovasi menjabat sebagai sekretaris departemen keilmuan. Setelah perkenalan, kita langsung aja ke pembahasan aja ya teman-teman. Bicara tentang kepenulisan nih Kak, apa sih Kak perbedaan dari esai dan KTI? Untuk esai merupakan sebuah karangan yang mana esai itu lebih simpel dari KTI. Tujuan dari dibuatnya esai itu untuk mengungkapkan suatu ide terhadap suatu topik yang diangkat. Untuk struktur di esai itu ada 3. Yang pertama pendahuluan, isi, dan penutup. Dan pada esai itu berisi 70% opini dan 30% fakta. Jadi di esai itu lebih ke argumen dari penulis. Untuk KTI sendiri, KTI merupakan sebuah karya yang ditulis berdasarkan penelitian terhadap topik tertentu. Dan pada KTI itu 100% fakta, jadi harus ada data pendukung. Jadi esai ini lebih ke argumen ya Kak daripada ke faktanya. Nah, sedangkan KTI itu lebih ke 100% fakta serta tidak ada opini sama sekali. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Apa yang perlu kita siapin apabila kita ingin membuat sebuah esai ataupun KTI? Hal yang perlu dipersiapkan dalam membuat esai atau KTI, yang pertama kita harus ada ide. Terus bagaimana sih cara kita untuk membuat ide? Yang pertama itu kita bisa dengan cara mengamati di lingkungan sekitar, berdiskusi dengan teman, terus mencari referensi, dan juga bisa menggunakan cara ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Terus apabila kita udah nemu nih idenya, kemudian kita buat kerangka atau outline-nya, yang mana dalam membuat kerangka atau outline ini harus dilakukan secara detail. Jadi jika ingin menulis sebuah esai ataupun KTI, bisa mulai dari idenya terlebih dahulu nih ya Kak. Kemudian menyusun kerangka, dilanjut dengan menulis keseluruhan naskah esai maupun KTI. Nah, bagaimana nih cara kita menentukan judul yang akan kita pakai dalam esai maupun KTI? Bagaimana cara kita dalam menentukan judul di esai atau KTI? Tentunya itu judul itu tidak terlalu panjang, yang mana biasanya itu maksimal 12 kata. Terus yang kedua yaitu mengandung unsur masa depan. Terus yang ketiga itu ringan dibaca atau mudah dipahami oleh pembaca. Terus yang keempat itu mengandung makna kiasan. Jadi untuk menentukan judul ini tidak terlalu panjang, kemudian maksimal 12 kata, ringan dibaca atau dipahami, mengandung unsur masa depan, dan juga mengandung kiasan ya kan. Nah, apa aja sih Kak struktur dari esai atau KTI itu? Untuk struktur esai sendiri itu tadi udah dijelaskan juga, ada 3, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Untuk KTI sendiri itu ada bab 1 pendahuluan, yang mana pendahuluan ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Terus di bab 2-nya itu tinjauan pustaka. Biasanya di tinjauan pustaka ini membahas mengenai teori-teori atau landasan teori yang berhubungan dengan topik yang diangkat. Terus di bab 3 itu ada metode penelitian. Di bab 3 ini penelitian kita itu menggunakan metode apa. Terus di bab 4 itu ada hasil dan pembahasan, yang mana di bab ini itu menjelaskan mengenai hasil yang didapatkan dari penelitian. Terus di bab 5 itu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu menjawab dari tujuan yang ada di
sarannya itu untuk penelitian yang gimana? Jadi struktur esai ini ada 3 ya Kak, sedangkan KTI ada 5. Di esai sendiri itu ada pendahuluan yang tidak menutup, sedangkan di KTI itu ada 5, yaitu pendahuluan, tujuan mustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak, apakah di dalam esai maupun KTI diperlukan referensi dulu? Untuk dalam menulis esai atau KTI tentunya diperlukan dalam mencari referensi, karena dalam membuat esai itu juga perlu ada data-data yang mendukung terhadap topik, apalagi pada KTI itu harus ada data-data yang mendukung terhadap topik tersebut. Jadi sangat dibutuhkan sekali untuk mencari referensi terhadap topik yang diangkat. Jadi dua-duanya ini perlu referensi ya Kak, tapi terutamanya itu lebih ke KTI, karena KTI itu 100% fakta. Nah, bagaimana cara menulis sebuah esai atau KTI yang berkualitas? Untuk gimana caranya dalam membuat esai atau KTI yang berkualitas itu tentunya kita harus paham mengenai topik atau masalah yang kita angkat. Jadi kita harus benar-benar paham terhadap topik yang kita mau angkat di esai atau KTI kita. Terus yang kedua yaitu kita harus membuat kerangka atau outline, yang mana kerangka ini harus dibuat secara detail. Jadi cara menulis esai yang berkualitas maupun KTI itu harus memahami topik atau masalah yang diangkat. Serta kalau membuat kerangka ini harus sedetail mungkin ya Kak, supaya tidak ada kendala di tengah mengerjakannya. Pertanyaan terakhir nih Kak, apa aja sih benefit atau keuntungan yang kita dapat apabila kita menulis esai ataupun KTI? Untuk benefit sendiri dalam membuat esai atau KTI itu dari pengalaman aku sendiri, benefit yang aku dapatkan dari menulis esai atau KTI itu misalkan kita udah membuat esai atau KTI itu bisa dilombakan, dan apabila berpeluang untuk juara itu bisa mendapatkan sertifikat, terus uang, yang mana dari benefit itu kita kayak mendapatkan uang ya, misalkan bisa menambah uang jajan kita. Terus selain itu kita kalau sering menulis itu bisa menjadikan kosakata kita itu lebih bagus atau lebih bagus gitu. Nah, jadi tentunya banyak banget nih Kak benefit yang didapat apabila kita menulis esai maupun KTI. Salah satunya jika juara bisa mendapatkan uang, dan juga jika kita seringnya menulis esai ataupun KTI, kita bisa memperbagus kosakata kita. Nah, nggak terasa nih kita udah berbincang-bincang dengan narasumber kita. Mungkin dari Kak Olivia ada pesan dan inovasi untuk Sobat Innovers nih Kak, silakan. Untuk pesan dan motivasi buat para Innovers yaitu tetap semangat dalam menulis dan terus mencari lomba-lomba agar dapat menambah wawasan atau ilmu kita. Nah, gimana nih teman-teman? Import kali ini seru dong pastinya. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan seputar tips and tricks menulis esai ataupun KTI. Terima kasih kepada Kak Olivia yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di Import kali ini. Sampai jumpa di Import selanjutnya. Bye.